Hai sobat, apakah kalian mengetahui keadaan manusia setelah kebangkitan? Kali ini kita akan membahas tentang keadaan manusia setelah kebangkitan. Ketika kiamat telah terjadi, tidak ada satupun makhluk yang tersisa kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, manusia dan makhluk lainnya akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di dunia. Setelah bumi terguncang dengan dahsyat dan seluruh alam semesta saling bertabrakan dan hancur berkeping-keping, bumi akan berubah menjadi seperti padang pasir. Inilah yang disebut dengan padang mahsyar. Kemudian, jasad manusia yang telah hancur lebur dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atasnya. Debu-debu tersebut akan menyatu kembali tanpa akan tertukar. Selanjutnya, Allah akan menurunkan hujan sehingga debu yang sudah menyatu tersebut menjadi membesar dan membentuk jasad manusia seperti sedia kala. Kemudian Allah memerintahkan pada malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakalanya untuk yang kedua kali. Sangkakala Israfil ini berisi roh-roh, kemudian roh-roh tersebut saling berterbangan mencari jasad mereka masing-masing. Seketika itu, manusia akan hidup lagi sebagaimana ia pernah hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala. Lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 199. Kemudian semua orang sibuk dengan diri mereka sendiri. Tidak ada yang dipikirkan oleh satu manusia pun kecuali nasib dirinya masing-masing. Bukan bapaknya, ibunya, anaknya, cucungnya, mbahnya, buyutnya, istri maupun suaminya. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Sebab waktu untuk mempertanggungjawabkan semua amal dan perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya di dunia telah tiba. Pada saat itu, banyak wajah yang berseri-seri, tertawa dan bergembira. Namun, tidak sedikit juga orang yang mengeraung-raung, meratap dan menyesal. Mereka itulah orang-orang kafir. Hari itu adalah hari yang sulit bagi mereka, sebab Allah menutupkan debu dan kegelapan atas wajah mereka. Proses peradilan Allah yang sangat adil. Setiap amal sekecil apapun telah dipersiapkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada waktu untuk menyesal, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pemberi syafaat. Setelah mereka dibangkitkan di padang mahsyar tidak seperti bumi yang saat ini kita tempati, sebab di mana tidak ada tumbuh-tumbuhan sedikit pun, bahkan manusia berdiri di atasnya tanpa pakaian, alas kaki dan makanan. Kita semua telanjang tetapi tanpa rasa malu sedikit pun, sebab semuanya hanya merasakan ketakutan dan penyesalan pada saat itu. Setelah semua manusia dan jin menerima hasil dari timbangan amal, mereka akan dibagi menjadi dua golongan. Pertama, mereka yang digiring ke neraka Jahim. Mereka adalah orang-orang yang lalai semasa hidupnya. Kedua, mereka yang dimasukkan ke surga yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan yang belum pernah dirasakan oleh siapapun selama di dunia. Tempat yang maha indah itu dipersiapkan untuk orang-orang yang semasa hidupnya beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari kiamat manusia akan mengeluarkan keringat hingga keringat mereka mengalir sepanjang 70 jira, merendam manusia hingga sampai pada telinga mereka. Hadis riwayat muttafaq alaih. Mengapa keadaan manusia menjadi seperti yang digambarkan di dalam hadis tersebut? Sebab
Saat itu matahari sangat dekat beradaannya dengan kepala manusia. Tidak ada malam yang gelap dan dingin. Selama hari itu berlangsung, matahari akan terus memancarkan kegarangannya. Pada hari itu, keadaan manusia sangat bermacam-macam. Kehidupan semasa di dunia menunjukkan keadaannya saat itu. Ada yang perutnya menjadi sangat besar karena selama masa hidupnya suka memakan makanan hasil riba. Ada yang lehernya dikalungi dengan harta kekayaan mereka karena tidak mau mengeluarkan zakat saat masih hidup dan sebagainya. Perlu diingat, selama menunggu perhitungan amal, sama sekali tidak ada kata libur, kata tidur bagi siapapun. Bahkan mereka tidak bisa duduk atau berleha-leha. Pada saat tiba waktunya perhitungan amal atau hisab, pada tahapan hisab para makhluk akan ditanya tentang 10 perkara, yaitu yang pertama tentang sholat dan zakatnya, yang kedua tentang hawa nafsu, yang ketiga berbakti kepada orang tua, yang keempat tentang merawati istri dan keluarganya, yang kelima tingkah laku terhadap tetangga dan saudara, yang keenam tentang tali silaturahim atau menyambung tali saudara, yang ketujuh tentang sifat dengki dan hibah, yang delapan tentang amar ma'ruf nahi munkar, yang sembilan tentang amal kebajikan yang dikerjakan, yang 10 tentang sifat prasangka buruk, adu domba dan sumpah palsu. Jika jawabannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah, mereka dapat berlangsung meneruskan perjalanannya. Namun bagi orang-orang kafir dan munafik akan berhenti di padang mahsyar yang gelap gulita dan dihisab selama kurang lebih 12 tahun. Setelah diperhitungkan, waktu perhitungan tergantung amal dan perbuatan. Ketika Rasulullah SAW membaca firman Allah, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 6. Rasulullah juga bersabda, "Hai kaum muslimin, bagaimana dengan kalian? Jika Allah sudah mengumpulkan kalian seperti anak panah yang dikumpulkan di dalam busurnya selama 50.000 tahun, pada saat itulah Allah tidak memandang kepada kalian semua atau tidak pandang bulu." Namun Rasulullah SAW juga bersabda, orang-orang yang di dalam hatinya menyala api iman pada masa hidup diberi kemudahan dan keringanan saat itu. Bahkan mereka akan menunggu dalam waktu yang tidak lebih lama dari lamanya mereka melakukan salat fardu semasa hidupnya. Imam Al-Ghazali juga mengamini sabda Rasulullah SAW tersebut, bahwa siapapun yang masa hidupnya dengan sabar meninggalkan kesenangan-kesenangan hawa nafsunya, pada saat ia menunggu gilirannya untuk diadili di dalam pengadilan Allah kelak, ia akan merasakan waktu yang sangat sebentar. Jadi masing-masing akan merasakan waktu yang berbeda. Lama dan tidaknya masa penantian tersebut sesuai dengan amal dan perbuatan yang pernah dilakukan. Karenanya, jika kita menghendaki masa perhitungan itu lebih cepat, hendaklah kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.